Hello guys, my name is Tisa Putri Fadila. I am from 11 Science A and now I will explain about Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho merupakan seorang pelaut dan sekaligus penjelajah yang berasal dari Tiongkok. Ia pernah beberapa kali mengunjungi Nusantara pada ekspedisinya di tahun 1405 sampai dengan 1433. Laksamana Cheng Ho sendiri lahir di kota Yunnan pada tahun 1371. Ia merupakan keturunan suku Hui, yang dimana suku tersebut merupakan suku minoritas di Cina yang mayoritasnya beragama Islam. Pada pelayaran pertamanya, ia sudah mampu mencapai wilayah Asia Tenggara, yaitu di Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa. Pada saat melakukan pelayaran, ia membawa banyak perbekalan, misalnya seperti sutra yang akan diperdagangkan. Dari situlah jalur yang ia gunakan disebut sebagai jalur sutra. Membicarakan mengenai Laksamana Cheng Ho tentunya tidak lepas dari pengaruhnya yang menyebarkan agama Islam di Lampung melalui jalur budaya dan perdagangan. Jejak pengaruhnya sendiri bisa kita lihat dari beberapa bangunan Masjid Cheng Ho yang ada di beberapa daerah di Indonesia ya, seperti Surabaya, Malang, dan beberapa daerah lainnya. Nah, di Lampung sendiri, salah satu rombongan dari Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho berniaga menuju ke Palembang dan menyusuri Wai Tulang Bawang. Menurut salah satu tokoh Nahdlatul Ulama di Lampung sendiri, penyebaran agama Islam di Lampung itu besar pengaruhnya dari jalur perdagangan ya, yang dilakukan oleh para saudagar termasuk rombongan dari Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho ini. Sekitar abad ke-14, mereka mulai memasuki Wai Tulang Bawang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Jejak Laksamana Cheng Ho di Lampung sendiri bisa dilihat dari pelayarannya yang melewati daerah Lampung yang pada masa itu masih menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Sriwijaya ya, atau Palembang. Ia melakukan pelayaran dengan tujuan utama Pelabuhan Lama Palembang dengan jalur yang dilalui menyusuri pantai utara Jawa mulai dari Demak, Pekalongan, Cirebon, Sunda Kelapa, kemudian melintasi Selat Sunda dan menuju ke Lampung melewati Muara Tulang Bawang dan berlayar melintasi Pulau Sanmai atau Maspari Lucipara di pintu masuk sebelah selatan Selat Bangka. Dan kemudian tiba di muara Sungai Palembang di mana di sini berlabuh selama 3 hari. Sejak tahun 1397, Palembang telah dikuasai Lanun Tionghoa yang datang dari Nanhai atau Guangdong. Kemudian pada tahun 1407, Palembang berhasil dibebaskan oleh armada Ming yang dipimpin oleh Cheng Ho. Sejak dibebaskan oleh Cheng Ho pada tahun 1407, situasi Palembang kembali aman. Oleh karena itu, Laksamana Cheng Ho memiliki pengaruh penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Palembang, termasuk Lampung yang pada saat itu masih menjadi bagian dari Palembang. So that's all from me. Thank you.